Halo, selamat pagi buat anak-anakku kelas 3B. Selamat datang di pembelajaran online, pembelajaran tematik kelas 3 SD Sekolah Dasar. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih pada tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Baik, anak-anak Ibu, adapun materi kita adalah mengetahui konsep ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat, membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu sehingga makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Di lingkungan sekitar kita banyak sekali kita temui makhluk hidup. Memang benar ya, di lingkungan sekitar kita banyak sekali kita temui makhluk hidup. Untuk kamu lebih mengetahui apa saja itu makhluk hidup, kita akan melanjut ke bagian B. B. Contoh-contoh makhluk hidup. Adapun makhluk hidup antara lain 1. Manusia. Manusia itu adalah diri sendiri, orang tua, kakak, adik, abang, teman, kerabat. Yang kedua, hewan. Bisa dia kucing, ayam, kelinci, dan sebagainya. Yang ketiga, tumbuh-tumbuhan, yaitu bunga, pepohonan, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Tentu tadi makhluk hidup itu kita temui di lingkungan kita. Lalu kita akan masuk kepada ciri-ciri makhluk hidup. 1. Makhluk hidup memerlukan makanan. Coba anak-anak Ibu lihat, ada di sini gambar kelinci yang makan wortel. Apabila kita tidak makan, apa yang akan terjadi? Pasti yang pertama kita akan kelaparan, lalu sakit, maka kita akan meninggal. Berarti kita memerlukan makanan. Dengan makan, kita memiliki tenaga dan dapat bertahan hidup dalam menjalankan aktivitas kita. Yang kedua, makhluk hidup bergerak. Coba perhatikan, ada gambar apa itu? Benar ya, gambar kuda. Dia sedang berlari-lari, berarti bergerak. Sama dengan manusia, kita juga dapat bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup bernapas. Manusia bernapas dengan paru-paru, kita menghirupnya dengan hidung sehingga udara masuk ke paru-paru. Ada gambar kedua, gambar ikan. Ikan, dia bernapas dengan insang. Ada juga ikan-ikan besar seperti hiu bernapas dengan paru-paru. Jadi setiap makhluk hidup itu berbeda dia bagaimana bagian tubuh yang dapat memperoleh udara. Yang keempat, makhluk hidup bertumbuh. Ada tumbuhan dari dia biji, kecambah, lalu ada daunnya, batangnya kecil, sampai dia besar, dan akhirnya tumbuhan itu menjadi besar.
Yang kelima, makhluk hidup berkembang biak. Di sini dapat kamu melihat ada gambar ayam, ada gambar binatang yaitu anjing. Di sini ayam ini dapat berkembang biak dengan cara bertelur. Berkembang biak berarti semakin banyak. Di sini juga ada hewan anjing, dia berkembang biak dengan melahirkan. Yang keenam, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Di sini ada gambar matahari yang sangat terik sekali cahayanya, sehingga mata kita saat melihat cahaya tersebut langsung merasakan sebuah rangsangan, langsung peka terhadap cahaya tersebut. Begitu juga dengan putri malu yang saat disentuh langsung daunnya mengecil. Dan juga binatang kaki seribu menggulungkan tubuhnya saat disentuh oleh manusia. Begitu juga dengan bunga-bunga yang saat disentuh dia akan merasakan rangsangan. Baik, kita akan lanjut pada pembelajaran yang berikutnya, yaitu membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Di sini Ibu mau bertanya dulu. Kamu pasti sudah tahu apa itu bilangan, kan? Bilangan itu berarti jumlah 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Pernahkah kamu berkunjung ke kebun binatang? Jika ya, pasti kamu sudah tahu bagaimana suasana di kebun binatang. Jika tidak, maka di sini kita akan bahas sebagian agar kamu tahu bagaimana suasana di kebun binatang. Di kebun binatang, setiap hari pengunjung sangat ramai melihat binatang-binatang yang ada di kebun binatang. Lalu Reni bertanya kepada petugas pemegang tiket, "Berapakah pengunjung hari ini?" Lalu petugas menjawab, 1867 orang. Di sini coba kita lihat angka 1867, ada 4 angka, ya. Angka 1, angka 8, angka 6, dan angka 7. Berarti dia bilangan 4 angka. Maka kita akan menempatkan bilangan-bilangan tersebut dari yang satuan sampai seterusnya. Karena dia 4 angka, maka biasanya untuk kita melihat kecil atau besarnya bilangan tersebut, kita lihat dari belakang. Dari belakang di sini, yaitu angka 7 menunjukkan satuan. Di depannya ada angka 6, berarti nilainya lebih besar, maka bernilai puluhan. Di depan 6 ada angka 8, nilainya semakin besar, menunjukkan ratusan. Di depan angka 8 ada angka 1, nilainya semakin besar, menunjukkan ribuan. Maka kita membacanya 1867. 1867 dibaca 1867. 1000 satu ribuan, 800, ya. Ini dia 800-an. 60 enam puluhan, 7 satuan. Kira-kira begitu dia untuk bilangan 4 angka. Maka karena anak-anak ibu guru sudah mengetahui pembelajaran hari ini, kita akan
membuat sebuah tugas akan dikerjakan. Yang pertama ini ada tugasnya. Ada 5 soal dikerjakan di buku tugas tematik ya. Di buku tugas pertama ada 5 soal, maka kamu boleh minta bantuan dengan orang tuamu untuk menjeda atau men-screenshot supaya kamu dapat menulis soal ini di buku tugasmu. Setelah kamu selesai mengerjakan tugas, ada catatan ataupun pendalaman materi yang harus ditulis. Ini adalah pendalaman materi. Kamu tulis di buku catatan kotak-kotak matematika. Ini dia materinya. Ini dari Bu Pena 3A halaman 6. Ya, tugas yang pertama tadi ada 5 soal dikerjakan di buku tugas. Setelah selesai di buku tugas, lalu ada catatan supaya kamu lebih memahami lambang bilangan 4 angka. Ini catat di buku catatan kotak-kotak matematika. Baik, terima kasih anak-anak ibu sudah belajar dan mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga tugasnya dapat dikerjakan. Sampai berjumpa pada pembelajaran online selanjutnya. Terima kasih dan shalom.